Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah pagi ini? Sehat? Apa kabar pelajar Islam? Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya ya. Supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat semuanya. Tepuk semangat. Bagus. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Piket maju ke depan, siapa yang memimpin doa? Siap. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lancarkanlah lisanku, agar mereka mengerti perkataanku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kepahaman kepadaku. Kabulkanlah ya Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Ya Rabbal alamin. Siap. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdoa, mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya, salah terlebih dahulu, siapa yang tidak hadir pada hari ini, coba lihat kiri kanan antum. Siapa yang datang? Aslam Al-Fikri, ada kabarnya? Aslam aja yang datang. Ihsan Kamil, Ihsan, supaya pelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lebih bersemangat. Coba semuanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
sebagai seorang pelajar semakin bertambah. Supaya lebih semangat lagi, tepuk semangat. Pagi ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, di tema 1, subtema 1 ini muatan pembelajaran kita itu ada 3 di dalamnya. Ada bahasa Indonesia, ada matematikanya, ada SPDB. Nah, itu muatan pembelajaran kita di pembelajaran 1, tema 1, subtema 1 ini. Kemudian, sebelum kita belajar di pembelajaran 1, terlebih dahulu antum harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, apa tujuannya? Supaya antum bisa mengetahui pola irama sederhana pada lagu cicak di dinding. Nah, yang pertama. Yang kedua, supaya antum bisa mengetahui apa itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, yang ketiga, antum bisa mengetahui bilangan. Nah, ini dia. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita di pembelajaran 1 ini. Supaya antum bisa mengetahui pola irama sederhana pada lagu cicak di dinding, dari kemudian ada ciri-ciri makhluk hidup, dan antum mengetahui beberapa bilangan cacat. Nah, yang pertama dulu, sebelum kita antum mengetahui mengetahui pola irama sederhana, terlebih dahulu pernah mendengarkan lagu cicak di dinding? Pernah? Kapan antum mendengarkannya? Tuh kecil, dah. Jadi masih ingat ya? Sebelum kita lanjut pada ciri-ciri makhluk hidup, kita nyanyikan dulu bersama lagu cicak di dinding. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Tuh. Cicak itu termasuk makhluk hidup atau makhluk tidak hidup? Makhluk hidup. Cicak itu termasuk makhluk hidup atau tidak hidup? Makhluk hidup. Cicak itu termasuk makhluk hidup. Kenapa antum bisa bilang kalau cicak itu makhluk hidup? Siapa bisa? Tunjuk tangan. Fatih. Coba. Kenapa Fatih bisa bilang kalau cicak itu adalah makhluk hidup? Karena cicak itu bisa berkembang biak, kata Fatih. Oh, yang pertama, dia bisa berkembang biak. Kalau makhluk tak hidup bisa dia berkembang biak? Tidak. Contoh apa? Contoh makhluk tidak hidup? Meja. Punya anak dia meja? Berarti meja itu bukan makhluk tak hidup. Kemudian apa lagi? Kenapa cicak itu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup? Yang kedua, Arkan. Bisa berpindah tempat. Kalau bisa berpindah tempat itu berarti cicak itu bisa bergerak. Cicak itu bisa berpindah tempat, bergerak. Apalagi, kenapa cicak itu bisa dikatakan makhluk hidup, Faris? Apa? Peka terhadap mangsanya. Bagus. Peka terhadap mangsanya. Apalagi? Apalagi, kenapa cicak itu, Abi? Karena cicak itu dia bernafas. Nah, apalagi? Siapa tahu? Bernafas. Nana? Cicak membutuhkan makanan. Ada lagi yang lain? Kenapa cicak itu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup? Dari lagu cicak di dinding itu, kenapa dia bisa dikatakan sebagai makhluk hidup? Dia bisa berkembang biak, dia bisa bergerak, dia peka terhadap mangsanya, dia bernafas, dia membutuhkan makanan. Apa lagi? Kaira? Membutuhkan tempat tinggal cicak.
peka terhadap rangsangan, sudah bernafas. Apakah cicak itu dia langsung sebesar itu dia di dinding? Tidak. Berarti cicak itu mengalami apa dia? Bagus. Cicak mengalami pertumbuhan. Nah, ini dia. Kenapa cicak itu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup? Yang pertama, karena dia berkembang biak. Kemudian, karena cicak itu bisa berpindah tempat. Kemudian dia peka terhadap rangsangan, bernafas, membutuhkan makanan, dan cicak mengalami pertumbuhan. Yang pertama berkembang biak dulu. Cicak itu berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Yang kedua dia bisa bergerak. Ya enggak? Cicak itu bergerak dengan cara apa? Nah, kan nyanyi kita lagi. Diam-diam merayap. Merayap ya. Dengan menggunakan apa cicak merayap? Dengan menggunakan kaki. Bagus. Kemudian peka terhadap rangsangan. Kalau peka terhadap mangsanya. Bagaimana cicak itu ketika ada mangsanya? Apa yang dilakukannya? Umpamanya ada orang yang mau menangkap cicak. Bagaimana cara cicak itu? Peka terhadap mangsanya. Memutuskan ekornya. Bagus. Kalau cicak, pernah nggak antum lihat kalau antum mau seorang mau membunuh cicak, ekornya itu masih hidup nggak? Masih. Cicak itu ekornya itu lama-kelamaan dia bisa tumbuh kembali. Itu caranya. Supaya terhindar dari mangsanya itu dengan cara memutuskan ekornya. Bagus adik. Lanjut yang keempat, bernafas. Cicak itu bernafas dengan apa? Apa tahu? Paru-paru. Lanjut. Kemudian membutuhkan makanan. Apa makanan cicak? Nyamuk. Nah, ada yang nyanyi tadi. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bagus. Jadi apa makanan cicak? Nyamuk. Kemudian cicak itu mengalami pertumbuhan dari telur dia berkembang biak nanti. Kemudian jadilah dia seekor cicak. Paham? Dari yang Ustazah jelaskan tadi itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Nah, terjawab tujuan pembelajaran kita yang kedua tadi. Ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Ada bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Nah, dari lagu cicak di dinding kita bisa menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Sudah selesai 2 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, pola irama pada cicak di dinding. Pada lagu cicak di dinding itu cicak di dinding. Sama enggak iramanya? Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Dari pola irama lagu cicak di dinding itu ada 2 pola iramanya. Apa dia? Ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, tidak, kita lanjut lagi. Tadi ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Ada
terbesar ke yang terkecil. Kata kuncinya lihat angka yang di depan. Semakin besar angkanya, semakin besar nilai diketahui. Paham? Nah, berarti kita udah bisa ini. Di pembelajaran 1 sudah bisa kita menggabungkan antara bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP-nya. Kita mulai dari, kita ulang kembali. Tadi ada lagu apa? Lagu Cicak di Dinding. Ada berapa pola iramanya? Ada 2. Ada apa saja dia? Ada panjang, ada pendek. Dari lagu Cicak di Dinding tersebut kita bisa mengetahui apa? Mengetahui ciri-ciri mau hidup. Ada berapa ciri-ciri mau hidup? Ada 6. Ini dia sudah disebutkan. Ada angka 1 sampai 6. Kita susun dia menjadi sebuah bilangan yang mempunyai nilai ribuan. Kemudian kita juga sudah mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Insan Kamil. Siap. Istamin. Hadir. Tegakkan kepalanya. Nah, dari yang sudah saya sampaikan ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya mengenai ada ciri mau hidup, ada pola irama, kemudian bilangan cacat. Ada yang mau bertanya? Paham semuanya? Kalau paham sekarang saya yang bertanya. Coba, Nana, ada berapa ciri-ciri mau hidup tadi Nana? Ada 6. Apa yang pertama? Berkembang biak, membutuhkan makanan, peka terhadap rangsangan, bernafas, lagi. Apa lagi yang lain, Faris? Tumbuh, bagus. Satu lagi. Bergerak atau berpindah tempat. Kemudian pada lagu Cicak di Dinding itu ada berapa pola iramanya? Iko? 2. Apa dia? Ada panjang dan pendek. Berarti antum sudah paham ya, ada ciri-ciri makhluk hidup, kemudian pola irama, kemudian mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi pelajaran pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Ada bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makanan. Lanjut, ada 2 pola irama. Apa dia tadi? Ada panjang, ada pendek. Kemudian membaca dan mengurutkan bilangan. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai pelajaran kita pada hari ini? Kalau tidak ada, demikian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.